Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang animal assisted therapy. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perkenalkan dulu anggota dari kelompok 8 ini. Yang pertama ada saya sendiri, kemudian ada Devi Marista, ada Haris Maturosida, dan yang terakhir Nelly Mahardikani. Oke, telah selesai sudah intro. Setelah itu lanjut ke pembahasan. Untuknya yang pertama adalah pembahasan mengenai definisi yang akan dijelaskan oleh Devi Mariska. Dipersilahkan. Baik, penjelasan pertama yaitu tentang pengertian animal assisted therapy. Animal assisted therapy atau bisa disebut dengan AAT merupakan salah satu terapi yang menggunakan hewan sebagai alat terapi khusus yang bertujuan untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan relaksasi. Secara teoritis, hewan yang dapat digunakan digunakan dalam terapi seperti kuda, burung, ikan. Tapi yang paling populer itu seperti kucing, anjing, dan lumba-lumba. Itu merupakan hewan yang paling populer dalam terapi ini. Kenapa anjing merupakan hewan yang paling populer dalam terapi ini? Karena anjing itu berbakat dalam bertindak dengan baik dan tidak menghakimi terhadap semua orang, termasuk orang asing. Bahkan dalam kasus tertentu, anjing itu dapat menawarkan dukungan emosional dalam konteks AAT ini. AAT kini menjadi terapi pilihan untuk berbagai jenis pasien, termasuk pasien yang berada di fasilitas perawatan jangka panjang, rumah sakit, sekolah, dan rumah pribadi. Selanjutnya, untuk penggunaan hewan dalam AAT ini sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jika tujuan terapi ini telah tercapai, maka interaksi dalam AAT itu bisa segera diakhiri. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yakni jenis-jenis dari AAT. Jenis-jenisnya itu maksudnya jenis hewan apa saja sih yang sering digunakan dalam AAT gitu. Jadi hewan-hewan yang sering digunakan dalam terapi hewan ini, terapi dengan bantuan hewan, yakni anjing, kuda, dan lumba-lumba. Walaupun ada lah hewan lain yang bisa digunakan, tetapi ketiga hewan ini yang sering digunakan. Yang pertama yaitu kuda atau sering disebut dengan hipoterapi. Dalam berkuda ini bisa digunakan untuk terapi yang mempengaruhi fisik dan psikologis pada seseorang. Terapi ini itu digunakan untuk mempengaruhi postur tubuh pasien, keseimbangan, mobilitas, dan fungsi. Nah, Kasandi dan Nicholas Larsen telah melakukan sebuah studi komprehensif tentang efek dari hipoterapi pada anak-anak dengan cerebral palsy, yaitu perbaikan dalam kinerja motor yang fungsional signifikan secara statistik. Kemudian yang kedua adalah lumba-lumba. Lumba-lumba ini sering biasanya digunakan untuk membantu anak-anak autis agar mereka itu lebih responsif gitu. Dalam studi tahun 1989 itu menunjukkan bahwa lumba-lumba itu sebagai stimulus dan penguat yang 2 hingga 10 kali lebih efektif meningkatkan perhatian dan kemampuan pada anak-anak yang cacat mental. Kemudian keberadaan lumba-lumba juga dilaporkan dapat memberikan rasa aman pada anak-anak pengidap autis di dalam lingkungan terapi.
Yang ketiga itu anjing. Anjing pendamping biasanya itu telah sukses besar digunakan sebagai pendamping bagi orang-orang yang buta dan dalam beberapa tahun terakhir untuk orang yang pendengarannya buruk dan orang yang menggunakan kursi roda. Psikoterapi telah memanfaatkan hewan di effort, yaitu khususnya itu lumba-lumba dan anjing. Pasien yang sering berinteraksi dengan anjing atau lumba-lumba itu mereka itu lebih mudah menceritakan tentang pengalaman menyakitkan dalam hidup mereka, seperti itu. Materi selanjutnya adalah tentang manfaat dari animal assisted therapy. Nah, di sini pemakalah menemukan 3 manfaat dari AAT. Yang pertama adalah bermanfaat untuk kesehatan jiwa. Nah, kebanyakan orang itu menganggap kehadiran hewan sebagai bentuk dorongan tubuh untuk melepaskan serotonin, prolaktin, dan oksitosin. Itu adalah hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Nah, hormon-hormon ini itu menghasilkan respon relaksasi dan pengurangan stres yang dapat menurunkan gejala depresi dan juga kesedihan dan membantu mendukung mental health yang baik. Beberapa pasien itu memiliki hambatan kesehatan mental yang membuat terapi dan pengobatan menjadi lebih sulit. Nah, dengan membawa hewan, itu dapat memecahkan kebekuan antara terapis dan pasien. Dengan kehadiran seekor binatang juga bisa memberikan kenyamanan dan pengalih perhatian yang dibutuhkan dari masa-masa sulit pasien. Baik, poin selanjutnya adalah kebermanfaatan untuk kesehatan jasmani. Tak hanya bermanfaat untuk kesehatan mental saja atau kesehatan jiwa, namun AAT ini juga bermanfaat untuk kesehatan jasmani, teman-teman. Dalam beberapa penelitian telah menemukan peningkatan imunoglobulin A dalam air liur yang menunjukkan bahwa fungsi sistem kekebalan tubuh yang sehat setelah orang menghabiskan waktu mengelus anjing kurang dari 20 menit. Nah, pelepasan oksitosin ini berdampak pada sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan ambang rasa sakit. Tak hanya itu juga, teman-teman, hewan itu sebenarnya juga dapat meningkatkan rasa gembira pada pasien, meningkatkan energi, bahkan harga diri, juga suasana hati untuk menurunkan depresi pada pasien. Lanjut, poin ketiga adalah peningkatan keterampilan. Manfaat ketiga dari terapi dengan bantuan hewan adalah peningkatan keterampilan dalam semua jenis terapi. Khususnya pasien itu menjadi lebih termotivasi ya untuk mengikuti terapi setelah berinteraksi dengan hewan peliharaan mereka. Bahkan anak-anak dengan perbedaan neurologi seperti autis atau seringkali memiliki kemampuan bahasa dan terapi sosial yang lebih baik jika mereka memiliki hewan untuk berinteraksi. Dan kehadiran binatang itu dapat menciptakan komunikasi yang spontan loh. Dalam situasi ini, di mana seorang anak mungkin memilih untuk tidak berkomunikasi. Mereka seringkali berhubungan lebih baik dengan hewan daripada manusia. Dan terapis dapat memasukkan hewan ke dalam sesi terapi untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan pasien. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa anak dengan gangguan kecemasan dan hiperaktif yang biasanya terlalu aktif untuk bergerak atau gimana, itu hewan itu dapat membantu menenangkan atau memfokuskan anak sehingga anak itu bekerja keras dalam sesi terapi. Jadi dia berusaha tenang dengan hadirnya binatang itu, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi cara kerja Animal Assisted Therapy. Untuk cara kerjanya, yang pertama adalah Animal Assisted Therapy dibantu langsung oleh terapis. Maksudnya,
hewan terapi harus mampu menguasai keterampilan-keterampilan yang sudah diajarkan oleh terapis, seperti kepatuhan dasar, pelatihan-pelatihan, reaksi mereka terhadap hal-hal interaktif yang dilakukan oleh terapis. Itu semua akan dilakukan, itu semua akan diuji, dan itu semua akan diperlihatkan. Hal ini dapat mencakup mengenai dibelai oleh atau lebih dari satu orang secara bersamaan. Dan pertanyaannya, bisakah hewan terapi tetap merespon pawangnya ketika dipromosikan meskipun dengan serangkaian gangguan suara dan bau? Lingkungan terapi atau rumah sakit juga penting untuk dikenali dan nyaman bagi hewan terapi. Animal assisted therapy harus dilakukan dengan bantuan seorang terapis yang memiliki hewan peliharaan terlatih untuk memberikan dukungan emosional maupun dukungan fisik kepada pasien. Terapis akan mengarahkan interaksi antara pasien dan hewan peliharaan dengan tujuan meredakan stres, kecemasan, depresi, atau yang lainnya. Kedua, pet therapy. Pet therapy melibatkan interaksi antara pasien dan hewan peliharaan seperti anjing, kuda, kucing, dan kelinci. Interaksi ini dapat dilakukan di rumah pasien, di tempat kerja, atau di tempat umum, di tempat publik seperti taman atau di rumah sakit. Yang ketiga, Animal Assisted Activities atau A3 dilakukan dengan menghadirkan hewan peliharaan ke tempat-tempat umum seperti sekolah, perpustakaan, taman. Tujuannya adalah untuk memberikan kebahagiaan dan kenyamanan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan hewan peliharaan tersebut. Yang terakhir, Equine Assisted Therapy melibatkan interaksi antara pasien dengan kuda, dengan kucing, dengan anjing, yang digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk masalah kesehatan mental seperti PTSD, kecanduan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Interaksi ini dapat dilakukan dengan berjalan-jalan atau berkuda bersama dengan bantuan seorang terapis. Yang penting diingat, yang paling penting untuk diingat, bahwa terapi hewan peliharaan sebaiknya dilakukan oleh profesional yang terlatih dan hewan peliharaannya yang digunakan harus terlatih untuk memberikan dukungan emosional dan dukungan fisik kepada pasien. Kalian jangan sampai mencoba melakukan terapi hewan peliharaan sendiri tanpa bimbingan profesional yang tepat. Oke, akhirnya kita masuk ke materi yang terakhir, yakni kesimpulan. Kesimpulannya adalah Animal Assisted Therapy adalah salah satu terapi yang menggunakan hewan sebagai alat bantu khusus. Alat bantu sebagai terapinya bertujuan untuk memberikan kasih sayang, perhatian, gangguan, menghilangkan gangguan, dan relaksasi. Secara teoritis, anjing, kuda, ikan, dan hewan lainnya dapat digunakan dalam terapi dengan bantuan hewan. Meskipun yang paling populer adalah anjing, kucing, dan lumba-lumba, manfaat terapi hewan ini meliputi kesehatan mental, kesehatan fisik, dan peningkatan keterampilan. Penting untuk diingat bahwa terapi hewan peliharaan sebaiknya dilakukan oleh profesional terlatih dan juga hewan yang terlatih untuk memberikan dukungan emosional dan fisik kepada pasien. Jangan mencoba melakukan terapi ke hewan peliharaan sendiri tanpa bimbingan profesional yang tepat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah penjelasan materi Animal Assisted Therapy oleh kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili dari teman-teman kelompok anak pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.